Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok perdata. Kelompok kami di sini ingin menjelaskan tentang hukum perdata internasional. Dimulai dari anggota kami, ada Salsabila Ramadhani, Bella Selviana, Nurina Retno Putri, Santi Viola, saya sendiri Dimas Yusuf Wijaya, dan Muhammad Aisyah. Selanjutnya. Dimulai dari pendahuluan. Pada 21 November 2018, Parlemen Swedia mengesahkan undang-undang yang membatasi kasus pernikahan anak di Swedia. Jika pasangan tersebut tetap ingin melanjutkan hubungan yang sah, maka mereka harus menikah kembali ketika mereka sudah cukup umur. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuai kontroversi yang memicu debat di media Swedia dengan penuh emosi. Pengesahan undang-undang ini dikarenakan pernikahan anak menjadi fokus nasional Swedia selama krisis pengungsi selama 2015. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Santi. Silakan Mbak Santi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan aturan utama tentang pengakuan pernikahan asing. Berdasarkan undang-undang sebelumnya, yaitu pada tahun 2004, menurut aturan utama yang ditetapkan, pernikahan asing yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun dapat diakui di Swedia, asalkan pernikahan tersebut sah di negara tempat pernikahan tersebut berlangsung. Aturan tersebut diatur dalam bab 1 bagian 7 Undang-Undang 1904. Aturan tersebut membuatnya relatif mudah bagi warga negara Swedia yang tinggal di Swedia. Anak-anak di bawah umur yang ingin melakukan pernikahan tetapi terhambat oleh minimal umur 18 tahun, maka mereka akan menikah di luar negeri, di negara tetangga yang memperbolehkan pernikahan anak tanpa formalitas yang sah di Swedia. Untuk itu, maka untuk memerangi wisata pernikahan tersebut, maka diambil langkah-langkah legislatif, yaitu amandemen KUHP Swedia. Undang-undang ini berlaku dimulai tanggal 1 Mei 2004 yang berisi klausul pelarian yang memungkinkan untuk mengabaikan pembatasan ini. Jika ada alasan khusus untuk mengakuinya, yang ditafsirkan secara terbatas dan digunakan dalam keadaan luar biasa saja. Pada tahun 2012, Mahkamah Agung menolak pendaftaran dan catatan populasi publik Swedia tentang pernikahan yang dibuat secara sah di Palestina oleh seorang penduduk Swedia karena upacara itu berlangsung 10 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-18. Terima kasih penjelasannya Mbak Santi. Silahkan dilanjutkan oleh slide selanjutnya, Mbak Nurina. Selanjutnya, pembatasan kedua menetapkan bahwa pernikahan asing tidak boleh diakui jika mungkin dilakukan di bawah paksaan. Terlepas dari usia, para pihak akan terlepas dari apakah salah satu dari mereka memiliki hubungan dengan Swedia pada saat pernikahan. Setelah suaminya menghilang, dia mengajukan permohonan izin tinggal di Swedia untuk bergabung dengan ayahnya yang tinggal di Swedia. Sesuai dengan Undang-Undang Orang Asing Swedia, reunifikasi keluarga seperti itu akan diberikan kepada anak-anak yang belum menikah, yang menimbulkan pertanyaan apakah pernikahan Irak pemohon itu sah di Swedia. Oleh karena itu, dia mengklaim bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang dipaksakan, karena telah diatur oleh kerabat tanpa berkonsultasi dengannya. Pengadilan menunjukkan bahwa setiap hukum hanya mensyaratkan kemungkinan paksaan. Penegasan belaka bahwa pernikahan itu sesuai dengan tradisi keluarga yang tidak memberikan pengaruh nyata kepada pengantin wanita tidak cukup untuk menganggap pernikahan itu tidak sah. Terima kasih penjelasannya, Mbak Nurina. Silahkan dilanjutkan, Mas Raisya. Selanjutnya itu amandemen 2018. Pemberlakuan aturan khusus tentang pernikahan anak asing. Terpisah dari aturan mengenai pernikahan asing yang tidak sesuai dengan hambatan pernikahan Swedia lainnya, atau dalam artian seperti pernikahan poligami atau pernikahan antara beberapa kategori kerabat dekat. Pernikahan anak sekarang ditolak pengakuannya, terlepas dari apakah pada saat pernikahan ada hubungan antara pasangan dan kewarganegaraan Swedia atau kebiasaan tempat tinggal salah satu atau keduanya. Tetapi amandemen ini tidak mempengaruhi aturan tentang perkawinan di luar negeri yang diduga dilakukan dengan paksaan. Amandemen ini berlaku pada 1 Januari 2019.
Untuk analisis sendiri, yaitu penerapan pembatasan yang ditetapkan oleh bagian 8A dapat menimbulkan komplikasi bahwa dalam kasus-kasus yang mudah-mudah lebih sering terjadi di mana pernikahan itu bersifat sukarela dan pasangan itu ingin terus hidup sebagai sebuah keluarga di Swedia. Menurut sistem hukum Swedia, keputusan atas keabsahan perkawinan yang berkaitan dengan salah satu isu seperti itu tidak mengikat di tubuh orang lain untuk memeriksa keabsahan perkawinan yang sama dalam konteks lain. Sehingga sebagai contoh, penolakan untuk mendaftarkan pasangan yang telah menikah dalam catatan penduduk tidak berarti bahwa perkawinan harus dianggap tidak sah dalam perdebatan lanjutan mengenai warisan. Secara teori, kedua pasangan atau salah satu dari mereka dapat berpaling kepada Pengadilan Umum Swedia yang kompeten dan mengajukan keputusan untuk menyatakan apakah perkawinan itu sah atau tidak. Keputusan tersebut setelah final mungkin dianggap mengikat sebuah organ negara Swedia, termasuk pengadilan lainnya. Tidak soal apapun yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan itu. Ini berarti bahwa mungkin mustahil bagi seseorang untuk menjawab pertanyaan sederhana tentang apakah dia menikah dengan hanya ya atau tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, kalangan berwenang Swedia dan perorangan mengandalkan informasi yang terdapat dalam catatan populasi resmi. Hasil cetakannya atau kutipan-kutipan yang darinya diterima secara umum sebagai bukti status sipil. Hal sebaliknya bisa terjadi. Misalnya, jika perkawinan anak asing yang tidak didaftarkan dalam catatan penduduk beberapa tahun kemudian didapati sah oleh pengadilan yang menetapkan suatu sengketa tentang waris. Terima kasih Mas Reza atas penjelasan analisisnya. Bisa dilanjutkan oleh Mbak Bella. Bella. Terima kasih. Selanjutnya, sebagai alternatif untuk mengandalkan klausa melarikan diri dari bagian 8A, pernikahan anak asing yang tidak diakui kadang-kadang dapat memberikan efek dengan menggunakan secara kreatif teknik-teknik hukum internasional swasta. Satu pendekatan yang dapat dibayangkan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bahwa mereka harus atau dapat diputuskan sesuai dengan pandangan negara yang hukumnya mengatur masalah utama. Jadi, bisa jadi sebuah pengadilan Swedia akan memberikan hak warisan kepada pasangan yang masih hidup dalam pernikahan anak asing yang tidak diakui jika pernikahan itu sah di negara kewarganegaraan orang yang meninggal yang telah memilih untuk memerintahkan suksesi yang diatur oleh Lex Patria sesuai dengan pasal 22 dari peraturan suksesi Uni Eropa. Ketika mengevaluasi amandemen baru itu, orang tidak boleh melupakan kewajiban internasional Swedia, meskipun tidak adanya pengakuan terhadap pernikahan anak berakhir di luar negeri dalam pengelakan hukum Swedia oleh warga atau penduduk Swedia secara normal dapat didebat adalah keraguan apakah hal yang sama dapat dikatakan mengenai tidak adanya pengakuan atas pernikahan sukarela yang val. Misalnya di Skotlandia, oleh pasangan Skotlandia yang tinggal di Skotlandia ketika pengantin perempuan berusia 17 tahun. Komitmen internasional lain yang terkadang bertentangan dengan tidak adanya pengakuan terhadap pernikahan anak asing adalah karena keanggotaan Swedia di Uni Eropa. Dalam Butir 21, traktat mengenai fungsi Uni Eropa memberikan hak untuk bergerak dan berdiam dengan bebas di dalam wilayah negara-negara anggota yang diinterpretasikan sebagai arti bahwa bukan hanya hambatan langsung, tetapi juga tidak langsung terhadap gerakan bebas seperti itu. Pada prinsipnya dilarang. Terima kasih penjelasannya Mbak Bella. Bisa dilanjutkan oleh Mbak Salsabila. Oke, dari analisis dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tentang pengakuan atau tidak pengakuan di Swedia tentang pernikahan anak asing telah menimbulkan banyak emosi dan kontroversi. Beberapa orang dan organisasi merasa bahwa pengakuan terhadap pernikahan semacam itu merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar dan telah secara aktif dan berhasil
melobi untuk perundang-undangan seperti amandemen 2018 yang tidak memiliki pengakuan umum. Yang lebih skeptis tidak mau menambah aspek simbolis dari masalah itu dan memperingatkan tentang problem-problem praktis yang mungkin timbul karena seorang awam yang tidak mau mengakui persoalan itu. Tampaknya kompromi yang mungkin dapat dicapai hanya dapat terwujud dengan memutuskan secara pragmatis berbagai dampak hukum praktis pernikahan dari masalah status pribadi, sehingga dampak praktis seperti itu dapat dibahas dan memutuskan tanpa harus mempertimbangkan dan memutuskan keabsahan atau tidak sah dari pernikahan. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.